untuk menghemat waktu ya. Nah, kita akan membahas tentang masalah mendidik karakter baik pada anak. Karakter baik ataupun boleh kita singkat langsung, atau ini biasa kita sebut ya, disebut dalam dunia pendidikan karakter baik ya. Atau kita katakan akhlak perilaku baik pada anak. Nah, akhlak perilaku baik pada anak itu banyak yang harus kita didik pada anak-anak kita. Cuma hari ini bertahap kita menceritakan beberapa perilaku baik pada anak dan bagaimana kita mendidiknya, kita tanamkan pada anak kita. Ini baik untuk keluarga ayah bunda ataupun untuk guru yang berusaha untuk mendidik anak-anaknya berperilaku mulia dan baik. Sebelumnya ibu ini tafassahu fil majalis, kalau bisa yang ke depan supaya ibunda yang di belakang bisa mudah untuk masuk ya. Untuk ayah-ayah, bapak juga nanti kalau nggak begitu nampak masih ada kosong di depan sini yang nggak kelihatan sama ibu-ibu juga. Kalau duduk di sini nggak kelihatan juga ya, boleh juga ke depan lagi ya, supaya lebih konsentrasi ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang 3 hal, yaitu yang pertama, mendidik anak kita berinteraksi baik dengan kawannya atau dengan orang lain. Kemudian mendidik anak kita untuk mengapresiasi terhadap orang lain, serta mendidik anak kita bagaimana supaya dia memiliki rasa hormat. Nah, ini gimana caranya kita mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa seperti itu? Hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita biasakan pada anak-anak kita. Ada 3 hal yang menjadi persepsi salah mungkin yang ingin saya sampaikan di awal. Nyo yang salah kita nyo mufum, tapi laginya kita mufum lawetnyo ya. Pertama adalah masalah perilaku baik pada anak, kiban yang butoi, kiban yang hana butoi, nya nanti anda meje kerau ya tekarayu. Ya, waktu mereka besar itu keroi. Ini salah. Kita ayah bunda kadang menganggap bahwa anak-anak nanti kan bisa sendiri waktu dia sudah besar. Jadi mana perilaku benar, mana perilaku salah, itu akan bisa dengan sendirinya kalau mereka sudah besar. Ini salah, tidak demikian. Kalau kita tidak mengajarkan sedari awal anak kita bagaimana perilaku baik dan benar, maka mereka sedari awal mencontohkan pada kita perilaku yang salah. Itu akan sulit untuk diubah ketika dia dewasa. Jadi tidak bisa kita membiarkan anak kita berperilaku baik berperilaku tidak benar ya. Kalau tidak kita sebenarnya kita jelaskan sedari awal. Jadi persepsi kita menganggap bahwa anak bisa dengan sendirinya nanti, itu juga sedari awal tidak benar adanya. Tapi harus dari fun buta pegah kiban yang betul. Sejak awal kita jelaskan mana yang baik, mana yang benar. Kemudian ada persepsi yang salah juga, karena anak masih kecil jadi tidak perlu banyak diajarkan. Bele dah ada pernah karena macam bah menaile. Ini ada juga perasaan seperti itu pada ayah bunda, menganggap bahwa ya mantang ubit bah menail watai karayu dah pegah tu. Watai karayu pi pegah, hai hana dah pegah itu pegeroi karayu pesit. Ada anak-anak yang kadang terlambat dewasanya, walaupun dia sudah besar, tapi dewasanya terlambat. Karena apa? Pendidikan awal tidak dia dapatkan dari orang tuanya dengan baik, sehingga dewasanya terlambat. Walaupun umur jih kama raya, tapi perilaku mantang mana mit, perilaku hana tampung. Karena apa? Nih pendidikan awalnya dia tidak mendapatkannya dengan baik. Ya. Selalu dianggap mantang ubit, bah menaile. Ya. Ini perilaku ini anggapan persepsi ini salah kalau ada pada orang tua. Kemudian ada lagi anak masih kecil jadi tidak penting dapat perhatian khusus dari orang tua. Ya, nyonacid ya. Karena anak masih kecil jadi perhatian orang tua enggak perlu banyak-banyak kita perhatikan. Karena mata ubin. Ada ihoi dia go, ada hana datot pije cid. Pakai hana banyak muda pui ihoi dia. Ya. Untuk apa ya? Kita mudah menyepelekan dia karena menganggap dia masih kecil. Dalam ilmu pendidikan keluarga, pendidikan anak ini salah. Tidak bisa, tidak boleh. Kita menganggap dia kecil sehingga tidak kita perhatikan, tidak mendapatkan perhatian khusus dari kita.
ini salah, tidak baik berperilaku. Hal ini akan berimbas dan akan menjadi hal yang nanti ditiru oleh si anak kita, bahkan mereka tidak menganggap tidak baik, buka label. Tidak baik pada pendidikan dia dan juga perkembangan dia ke depan. Baik. Nah, sekarang bagaimana satu hal akan kita bicarakan di awal. Poin pertama adalah bagaimana mendidik interaksi baik anak kita dengan orang lain. Bagaimana dia berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Bagaimana caranya? Karena kita senang hari ini melihat ada kawan sekantor kita, kemudian juga atau tetangga kita, atau kawan tempat mengaji kita, atau kawan satu arisan dengan kita, terserahlah. Pokoknya kawan satu kelompok kita yang sering jumpa. Kalau kita dapatkan dalam interaksi dengan kita itu seorangnya care, peduli, kemudian move dengan perasaan danyo, ya. Kemudian orangnya ada empati, ya, tak pegah haba mangan, kan menambah masalah yang tanya pegah haba, ya. Hana ditanya hal yang pegah tanya tak hati, ya. Kita senang jumpa orang seperti itu. Kayaknya mana? Galak tu. Ada je bejek kengon tu, ya. Itu enggak yang seperti itu juga adalah hasil daripada pendidikan yang dia dapatkan mungkin sedari kecilnya baik, bagus. Sehingga ketika dewasa besar seseorang itu interaksi dengan orang lain mudah, luwes, mangan. Ya, mangan, ya. Dan naurang yang memang han mengetem begah bang tanya opi, ya, han mengetem begah geim geroge, kata tanya tikrek datanya tikang jauh, ya, naurang yang diganyan memang suka mengasingkan diri saja. Kalau dalam pertemuan hanam taduso pitona ganyan, ya benar. Ada demikian, itu pengaruh, maaf ya kalau ada di antara kita, itu pengaruh daripada pendidikan zaman danyo, daripada urunci itu. Maka kita harap kalau ada, kita inginkan anak kita nanti masa depan dia punya pengaruh baik terhadap masyarakat, yang ini sangat penting hari ini. Ini sangat penting bagaimana dia berinteraksi baik dengan orang lain, carong imengan dengan orang lain, ya, membangun ilmu komunikasi yang baik. Karena hari ini tidak ada kesuksesan bagi seseorang yang diwujudkan dengan sendirinya. Sidro hati. Tapi anak atau orang yang paling sukses hari ini adalah orang yang paling pintar dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Lengan ganyan. Dan pintar mengambil kebaikan dari banyak orang. Gedoh belajar bak leurang, ya. Lengan ganyan. Leling ke punya ino lain. Lebihnya leling ganyan. Ho yang gejak ilo. Ya, baru siat geduk dan sang kaji kengon mendung. Nah, itulah nanti yang paling berpengaruh di masa yang akan datang. Nah, jadi gimana caranya anak-anak kita dalam keluarga kita didik bisa berperilaku baik seperti itu dalam interaksi dengan orang. Kita lihat step-stepnya. Yang pertama adalah libatkan anak dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, jadi getanyo ketika tamayana itu, ya, ketika bawa anak kita bersama dengan kita, ada orang interaksi dengan kita, entahkah tamu datang ke rumah misalkan, itu aja anak kita. Kalau seandainya masalah yang kita bahas itu masalah yang biasa, ke masalah rahasia tak hanya dengar lihat ya. Masalah biasa, biasakan anak-anak itu kita libatkan dalam interaksi kita dengan orang lain. Ya, interaksi kita dengan orang lain itu libatkan, khususnya tamu yang datang ke rumah kita misalkan. Kemudian setelah kita libatkan anak ketika bersama dengan kita, itu juga kita selaku tamu mungkin atau yang ikut di situ apresiasi anak dia yang ada bersama dengan kita. Oh, lagak tat baje, kemudian carong tat nyok. Kita puji dia bahwa keberadaan anak itu bersama dengan kita itu tanyo senang deh keji. Nah, ini kita sedang membangun komunikasi baik dengan anak. Anak itu mendapat apresiasi dari kita bahwa jihna bersama dengan tanyo itu kita hargai. Ini komunikasi baik yang dipelajari oleh anak dari orang tua, dari orang dewasa. Ketika kita libatkan bersama. Baik ban kana urang, baik ban kana tanyo jam eng gede, tubik gede luar. Nah, kamu dengan pegah apa? Baik dong sih, biarkan terlibat dengan kita.
Kemudian ketika anak nanti dia mendengarkan, kalaupun dia pasif ya anak kita, hana karu na yang adom karu bersama dengan tanyo. Ya, ada anak mi menyetamai dengan tanyo hana karu, na yang karu. Ya. Nya karu kah hanjit tanyo pegah apa? Ayo kita ajak dia bagaimana menghormati orang lain dengan tidak bicara baik karu, tak pegahai kiban cara Umi mau ngomong sebentar dengan tamu kita atau dengan kawan Umi. Abang duduk sini, ya, duduk dengan baik. Pegah God. Monya ternyata hai tim dengar ingin cit karu iplung, tapi iplung kai tu gara-gara jihan sanggup mematuhi atau han sanggup untuk han karu. Jadi iplung daripada tanya han ingin bersama karena merasa oh lun han sanggup untuk lun dengar orangnya. Tapi plung kan tayu plung, pi pesit hanai patih aturan yang katanya pegat. Kakak berarti jamaen hai hidup katanya apakan karena karu tak berah. Diam dulu Umi mau ngomong sebentar. Abang nanti dengar, ya. Ternyata han aja karu sih, ya. Dia akan pindah bukan kita usir tapi karena aturan enggak sanggup dia ikuti. Jadi dia merasa enggak diusir. Kemudian kalau seandainya dia duduk diam, kemangat berarti am hidup dengar geroi. Nah, bahasa yang kita omongkan dengan orang lain itu akan mempengaruhi kepada daya kemampuan nalar bahasa anak-anak. Banyak bahasa yang dia tidak paham istilah yang kita pakai. Kan nggak tahu dia aneh-aneh yang kita omongkan, bahasa yang jarang dia dengar dari kawannya. Kita omongkan karena ini pembicaraan orang dewasa. Nah, anak ketika duduk diam mendengarkan pembicaraan orang dewasa ataupun sedang main dia, itu kemampuan cerdas bahasanya muncul. Itu nanti akan dia dengar bahasa yang istilah hantom pernah hidup lagi. Itu sudah tertanam dalam pikiran dia. Saya dapatkan Khalid misalkan anak saya itu setelah jumpa dengan orang, saya ngomong lewat HP ataupun saya lagi Zoom, itu setelah itu nanti dia tanya apa yang istilah yang saya pakai. Itu apa artinya Abi? Itu apa artinya Abi? Ya. Yang benar dengan MN dengan Zoom misalnya dia sedang main di situ. Duduk di situ tapi jangan ribut-ribut ya. Dia tanya nanti istilah-istilah yang saya pakai karena emang istilah ilmu ya. Tapi dia tanya, dia ingat itu ya. Jadi baik, itu akan melatih cepat dewasa secara bahasa anak. Jadi libatkan anak min. Jadi baik kan, ya terbaik deh, nyolun kena nyot. Baik tahu saya anak min. Libatkan dia. Ya, dalam interaksi kita. Ya, tapi buat aturan seperti itu. Kemudian apabila anak bersama dengan kita, respon dan pembicaraan anak itu, respon dia menyertanya pepegah apa, kadang direspon anumin. Responnya juga kita hargai. Tak suut lagi tanya. Kadang kai sambung haba tanya. Nah, anumin sambung haba. Ketika sambung haba tanya respon. Ya betul lah bang kayak gitu. Ya. Tak respon. Dia akan merasa ini itu membangun ilmu komunikasi baik dengan anak dewasa bagahan demi. Ya, kemudian kalau kita ngomong dengan anak kita, kalau sebisa mungkin jalin kontak mata yang baik. Kontak mata, tak pegah abang memang tanging wadah ji begat. Ya, wadah tak pegah abang tanging wadah ji. Ya, Menya sibuk tak hantar meja, maka kitanya tanging tiga maaf ya setelah kita sahut sebentar, maaf ya Abi lagi sibuk ikat pagar macam tu lah. Tanya tu ragam ikat pagar tengah petau tapeh bintih. Lih tanya apa Abi ini tu? Oh ya ini untuk ini palu ini ya. Maaf ya Abi lagi paket lagi memaku di atas jadi enggak bisa lihat adik ya. Lehnya tanya maju tanya so matang walaupun Hana dapat jagain kontak mata lagi, tapi di awal berikan kontak mata yang baik dengan anak. Itu adalah ilmu komunikasi kita ajarkan pada anak sedari awal. Kemudian selanjutnya apabila anak kita merespon atau bicara dengan kita, misalkan bicara berdua secara serius ditanya atau khusus berdua atau pegahaba, itu respon anemik kitanya pegat jadikan kita tertarik dengan apa yang dia bicarakan, apa yang dia ungkapkan. Benda ekspresif nanya. Ya. Baik tanggap lagi apa pun anak mit, bebutoi dengan talah pegah anak mit bah benar ni. Kita tidak ekspresif.
Harus ekspresif kepada anak. Tak boleh bawa, oh ya, ohnya menan. Jadi bedah katanya senang tu. Ya, ekspresif. Baik lepi ya. Kahek sampai paroi pegah abang, tanya ke biasa mentah. Ya, nyan mentah ya. Ekspresif ya. Monya ingin anda katanya cara mengan muka. Cara ngi pegah abang anggap. Kemudian gadget ipuji. Kenapa? Dia melihat respon orang tuanya dari sejak awal menan ya. Tanya mesti anda mi katanya, wate dipegah abang aja semiyuk. Tanya tadong. Ya, menan dari pegah abang. Berbeda dengan ketika ya, tak pegah menan. Itu berbeda sekali. Atau tak khusus apa? Tapi pinyong katanya becut. Ya. Walaupun seakan-akan tak dengar, tapi apa? Ya, nyannya ekspresif kan. Ya. Dia akan senang membangun jalinan komunikasi. Kenapa? Ada penghargaan dalam komunikasi dengan dia. Ya, so mentang idon pegah haba dengan linto na, watai pegah haba gepeto pinyong kan dro na kiban, senang na. Oh, maurina ngah tapu pi dah linto dia pegah haba padahal linto nya agak kelau cut ya. Ya. Tapi senangkan dia lagi ya, merasa didengarkan, dispesialkan didengar ya, gepeto pinyong lo. Ya. Anak-anak mana ni ji? Kemudian begitu juga salah satu caranya lagi kita membangun komunikasi yang baik dengan anak. Misalkan ibu-ibu atau bapak ya, tanyakan mau pakai baju ya. Kira-kira menurut abang kakak ni mana baju yang paling bagus untuk abi pakai hari ini? Tak pegat tajuk pilihan bakji. Ini yang bagus. Misalkan contoh hari-hari ya, ibu-ibu juga yang mau pakai baju mau pergi ke kondangan. Menurut abang kakak baju mana nih yang paling bagus untuk Umi pakai hari ini? Ya. Menurut kakak libatkan itu ya dalam menentukan pilihan kita. Ya, yang perle hari-hari itu sebenarnya kita membangun ilmu komunikasi yang super bagi anak. Hari-hari kalau mak menan tapi ya dia sangat mendapatkan penghargaan secara komunikasi ya daripada orang tuanya. Lalu selanjutnya juga apabila ada masalah dengan anak kita, masalah haji mungkin ipohngan di rumah sekolah, ya, atau dia dipukul sama kawannya, kayak iya mana mehana pegah lah dong, ya. Tapi kita dapat informasi dari guru misalkan. Kalau mau tanya kenapa abang pukul orang lain atau kenapa kamu dipukul sama kawan, ya, bahkan sampai redom mungkin, ya, redom bahasa Aceh, bahasa Indonesianya apa redom, ya. Memar ya, sampai memar misalkan ya. Dia kadang nggak mau bilang sama kawan. Nah, ini caranya adalah itu harus kita komunikasikan di tempat yang nyaman menurut dia. Menyai rumah hana nyaman bakji, baik datanya di rumah. Pakat jamaen. Wate tengah jamaen. Di situ kita tanya. Ya. Kemudian dengan orang yang paling dia percaya, pokoknya kita buat dia nyaman, tenang saja. Kalau ibu, Umi nggak akan kasih tahu sama siapa-siapa, nggak kasih tahu sama siapa-siapa. Abang cerita aja, nggak akan abang apa-apain, Umi nggak akan apa-apain kok, ya. Di tempat yang nyaman dan juga jadikan dia percaya kepada kita. Kalau apa yang dia ceritakan nggak akan keluar, hana itu boleh kok. Ya. Ini penting ya. Apalagi maaf kalau terjadi pelecehan seksual terhadap anak kita. Ya, ada perilaku yang melain kai manalui pegah balik nyoji. Nah masalah berarti ya. Itu haji terpaksa pegah bakmi, pegah babi. Haji terpaksa. Gimana cara? Buat suasana yang nyaman di mana? Mungkin dia pakat JI atau mungkin dia pakat jak kafe ataupun jak ho jam NTR, JI 2 atau khusus tamai di. Saat dia merasa nyaman, dia cerita nanti, di situ dia akan buka suara anak-anak. Pada saat kapan suasana menurut dia nyaman, senang bagi dia. Yang kedua adalah pada saat dia yakin percaya pada orang tuanya kalau apa yang dia cerita itu tidak akan jadi masalah ke depan. Atau bahkan tanya entah hukum je gara-gara ini pegah. Ya. Jadi jalin itu baru anak akan buka suara. Nah, ini juga cara trik komunikasi supaya anak mau buka suaranya penting. Hanya dipaksa, makin stres je. Apalagi ada masalah dengan
teman-teman dia, pulai pegah lengon, menjaga pegah bak ayah ke, bak mak ke, habis ke. Ya, kan diancam lagi kan. Jadi dia enggak mau buka suara. Ya. Tapi pada saat kita ya, kita jalin komunikasi dengan tempat yang nyaman dan kasih tahu enggak akan Umi apa-apakan, orang itu enggak akan, Umi enggak akan cerita sama siapapun, janji. Ya, menang. Abi menancin. Tapi keunnya baik tengah bungai-bungai. Pemohon tu ada keun tanya marah-marah. Umi pokoknya enggak akan cerita sama siapapun, cerita terus. Enggak lah. Dia harus dapatkan nyaman, harus nyaman dia mau buka suara. Nah, ini penting ya, hal-hal seperti ini kita ketahui karena kita tidak tahu, wallahu alam. Allah jaga anak-anak kita, kadang terjadi seperti itu, ya. Kita harus menjalin komunikasi yang baik kepada anak. Menyahai tim buka suara, hai tim pegah bagdanya, masalah secara mental makin masalah bagi anak kita, ya. Kemudian juga diantaranya membangun komunikasi yang baik. Kalau ada masalah dengan anak, itu tanyakan langsung kepada anak kita, baik melalui orang lain. Ya, tanyakan langsung, bicarakan langsung kepada anak. Biasakan untuk berbicara secara langsung kepada anak dan bikin anak seperti tadi yakin dan percaya dengan kita. Ya, benar. Pegah langsung aja. Pernah masalah, langsung bicarakan dengan anak, ya. Dan jadikan anak merasa nyaman ngomong dengan abinya, dengan uminya. Walaupun dia jujur tapi dia berbuat salah, kita hargai, ya. Dia memang salah, ipoh gop, ya, di rumah sekolah salah, tidak dengar salah. Bit batat berdijinya. Tapi hana ada pegah, kah rupanya matalah ji. Nya le jujur ji. Le jujur ternyata kah kena ngalai ji. Hai tem le jujur ke? Ya. Hargai itu, ya. Kemudian setelah itu ceritakan apa salah daripada dia. Dia harus tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kalau memang dia salah, konsekuensinya apa? Kalau demikian adanya, ya. Kasih tahu, tak pernah. Ya, menyalaginya salah, abang salahnya kenapa? Salahnya begini. Nah, kan dia hana tak itu pun amin. Begitu juga. Karena konsep-konsep itu harus kita tanamkan di awal. Salah icok atagop hanai pegah-pegah karena haji galai. Nyan salah, pakan salah, tapi teh pakan salah. Ya. Tapi teh di antaranya apa tanya pegah? Abang mau enggak kalau orang lain melakukan yang seperti itu sama abang? Ngambil punya abang tanpa kasih tahu. Habis itu lupa. Enggak kasih balik. Ya, mau tidak? Enggak mau kan? Enggak. Gitu juga orang lain juga tidak mau. Nah, kemudian di dalam Islam kita enggak boleh mengambil sesuatu tanpa kita minta izin. Itu namanya mencuri. Mencuri itu haram. Nah, kita kasih tahu konsep-konsep yang seperti itu kepada anak kita. Walaupun dia sudah dewasa, maaf ya. Kadang menurut kita ya itu lah mencuri itu haram, tidak boleh. Kadang alamnya hanya itu pun. Konsep kepemilikan enggak dia miliki dengan baik. Hanya itu je. Walaupun karaya hanya itu pun aku. Ladum hanya itu pun punya hanya pernah dari awal dengan God. Hanya itu pun je. Maka icok atau sembarangan itu biasa bagi dia. Nah, ajarkan konsepnya. Kiban adab yang betul dalam masalahnya kita ajarkan, kasih tahu secara jelas. Kemudian le hal tanya tulis bacut supaya untuk hani ingat mele tak pegah, mudah-mudahan 6 2 buah ingat be cuma tabuh tak. Memang punya 2 buah tak pegah tabuh hana ingat. Ya. Itu pegah le mudah-mudahan ya le yang ingat ya. Kemudian ajari kalau kita lagi sedih ini mengajarkan bagaimana komunikasi baik ya pada anak. Kalau lagi berdua atau lagi enggak ada hal yang mau dibicarakan, cari topik untuk ngomong dengan anak. Baik dapat ia menyopai hat ji tengah tibuk dengan HP, itanya dengan tibuk dengan HP, kapai hat. Ya, hana dapat apa apa. Dengan anak cari waktu untuk ngobrol satu topik dengan anak. Topik apa saja. Kalau kita bisa ada waktu kesempatan dengan anak, jangan didiamkan. Ya, kita misalkan ngantar anak, aja misalnya jid dah pegah haba dengan nama kita tengah tanya intat, jid dah pegah haba. Jangan didiamkan, jangan. Yang ilmu komunikasi juga supaya membangun komunikasi baik dengan anak kita. Satu topik apa permasalahan mau kita tanyakan sama anak kita, bicarakan. Entah masalah yang menyenangkan
atau masalah yang dia harapkan ke depan, atau masalah psikologi, masalah ngonji, atau bukan masalah ngon tapi masalah lain, ya. Pokoknya ada satu topik pembicaraan, ya, Ban. Nah, ini juga maaf, memang ada kecenderungan orang tua, memang orang tua pendiam. Memang ayah teim, mak pi teim, anak lebih ke 2 kali teim. Ya. Nah, tapi ilmu komunikasi ini adalah demi untuk mendidik dari awal, katanya laginya je tak didik anak hana teim tunggu je. Nah, di antara lagi pakai trik-triknya, cara-caranya. Ya, Ban. Jek bek nu pikut hailun tungku si urung mai burun teim hai lum begah balun. Ya, Ban. Teim hoyang kerja. Tapi mau di anak kita enggak seperti itu, maka pakailah di antara trik-trik yang seperti ini. Lalu selanjutnya adalah dalam ilmu komunikasi juga, bukan cuma ilmu ngomong ya, tapi ilmu bertindak juga ini penting. Kalau dia berjumpa dengan orang baru atau orang lain, buat bagi anak kita kesan pertama dengan orang lain itu baik. Ya, suruh salamin dia, senyumin dia, kasih tahu namanya siapa, nah gitu. Begitu adanya, ya. Buat kesan pertama yang baik. Ya, Ban. Jadi ketika menumpuk dengan orang lain, supaya nanti ketika besar dia mampu membuat kesan pertama dia dengan orang lain baik. Karena apa? Dari kecil kita sudah ajarkan yang ged ketika menumpuk dengan ged, walaupun lehnya berpisah, tapi kesan jumpa sama orang buat dengan cara yang baik. Watai raya setiap menumpuk dengan orang dia sanggup menanamkan kesan baik pada orang lain. Makanya merumpuk si orang kadang sehingga merumpuk berkesan kita, ya, berkesan kita, senang tanya kepada orangnya. Ini dari kecil juga begitu diajarkan sama orang tuanya. Nah. Lalu jangan terlalu nampak dominan kalau ngomong. Nah, ini juga ya, artinya contoh misalnya jak ba dokter yang berhak pegahaba tamejih misalnya. Ji sakit, anak kita sakit, tak bawa sama dokter. Yang banyak ngomong siapa? Hah? So, mak ya. Mak yang dia berhabat tet berhabat hai ji kan menan, ya. Pertama, biarkan dia ngomong perasaannya, apa yang dia rasakan, pe butoi pe salah bah-bah keroi le. Biar dia ngomong dulu. Kadang dia sedang mengekspresikan apa yang dia rasakan. Walaupun hanya itu pegah. Tapi coba abang omongkan, kakak omongkan apa yang kakak rasakan. Biarkan dulu dia bercerita. Nah, tabri hak aja untuk pegahaba. Nah, ini termasuk ya tanya-tanya yang galak pegahaba. Kadang hantabi anami tanya pegahaba, bah tanya yang pegahaba mentang. Ya, nya mangat selesai. Yang hanya benar bihak sih untuk anak untuk ngomong, ngobrol, ya, kasih tahu siapa dirinya dan perasaannya. Nah, di antara ilmu komunikasi yang baik adalah saat seseorang mampu menceritakan perasaannya sendiri kepada orang lain. Itu bagus sekali anak seperti itu. Karena masalah sekarang perasaannya sendiri dia tidak tahu mengungkapkan seperti apa. Kenapa? Jarang dapat kesempatan mengungkapkan perasaannya. Makanya bagi guru-guru di SD juga bagus selalu dalam bercerita atau dalam membuat sebuah kegiatan di rumah sekolah dalam kelas. Setelah itu ajak anak-anak untuk menceritakan tentang kegiatan pengalaman dia. Itu penting. Supaya dia setiap yang dia lihat dia pintar untuk menceritakan. Ya, apa yang dia rasakan pintar untuk dia rasakan. Maka ini saya jelaskan kepada guru-guru di SD juga, di SD kami, bahwa dalam kegiatan di sekolah hari-hari, entahkah setelah bercerita atau setelah ada kegiatan bersama, ajak anak-anak untuk menceritakan apa yang dia dengar atau ceritakan apa yang dia alami ketika bermain bersama. Ini membangun ilmu komunikasi yang baik. Ya, Mbak. Lalu apabila anak kita sudah, ya bahasanya sudah tingkat ya sudah sering main berkelompok dengan kawannya, khususnya menyamai katanya kelas le, kelas 5, kelas 6 SD, ini biasanya dia sudah ada kelompoknya masing-masing. Nah, ini kalau anak kita sudah ada kelompok seperti ini, kita semangatkan anak kita untuk mereka dalam kelompok mereka. Jadi berhitung le kawan. Ya, main peran dalam kawannya Pak dengan kawannya.
Dia minta misalkan kawan-kawan sudah beli baju bola. Hai pu baju bola borotha bandle mentau hananya baju bola lain loh. Ya. Na baju bolanya baju bola aja misal, ya. Supaya dia diterima sama kawan, dia harus sama dengan kawannya. Kita semangatkan dia, oke, kita beli karena kalau memang kawan-kawannya sudah sepakat semua begitu. Menyahan tablo, hai terima ngelengon je. Dia akan minder dengan kawannya. Akhirnya dia akan terpisah dengan kawannya. Nah, jadi tabantu cid bagaimana anak kita mudah diterima di dalam kawan je. Karena anak mit ka gelah le, gelah put, gelah limong, gelah enam bahkan SMP itu mereka sudah ada dalam kelompok-kelompok sosial masing-masing. Di rumah sekolah dalam satu kelas biasanya ada 2-3 kelompok tu. Anak-anak. Cara mengonyo limong dro tabuh kelompok, lehro tabuh kelompok, put dro tabuh kelompok. Mereka ada kelompok sendiri, terbentuk dengan sendirinya. Yang pah main. Ya, watai tu be main cik nyan pah ngon tu be. Ya. Ya, jadi usahakan anak kita itu diterima dalam kelompoknya, bergaul dengan baik, ya, diterima. Itu juga ilmu komunikasi yang penting. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sementara ini untuk yang menjalin interaksi baik dan komunikasi baik, diantaranya adalah hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya yang kedua, yang terakhir,